Yah, it's Kiraishi. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Kalau gak sehat jangan lupa beli baygon ya, atau aku kasih gratis aja deh. Tuh ya, udah. Oke, to the point langsung ya. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang cara membuat dan mendesain karakter. By the way, kalian udah bikin cerita sama karakter kalian belum? Parah banget sih kalau belum, udah dibuatin tutorialnya juga. Canda guys, terserah kalian aja sih, tapi mendingan bikin dari sekarang ya. Kita lanjut ke step ketiga dari video ini, yaitu storyboard. Sebelum ke pengertiannya, ini adalah step yang sering banget atau mungkin selalu di skip sama pemula, termasuk aku sih. Tapi sebenarnya storyboard ini sangat penting dan tidak boleh di skip. Langsung aja ke pengertiannya, storyboard atau bahasa simpelnya sketsa kasar, representasi visual dari sebuah cerita atau ide yang disusun dalam bentuk gambar-gambar berurutan. Biasanya sering dipakai di bidang komik dan animasi. Fungsinya untuk memvisualisasikan alur cerita dari awal hingga akhir, semacam gambaran awalnya lah. Nah, ini dia poin pentingnya. Karena kita mau langsung sketching mangganya tanpa memvisualisasikan alur ceritanya dulu, kita jadi gampang kehilangan ide atau art block. Well, aku udah pernah mengalami ini sebelum mengenal dunia manga guys. Jadi tenang aja ya kalau kalian merasa ada di posisi seperti itu. Sebelum membuat storyboard, pastikan kalian sudah menentukan jumlah halaman yang akan kalian buat. Ingat ya, kalian bikin one shot, bukan series. Ini juga bisa mempercepat bagian-bagian yang gak begitu penting di cerita kalian, karena ada batas halamannya. Setelah menentukan jumlah halaman, siapkan kanvas, kertas, atau buku untuk membuat storyboard kalian. Terserah mau bikin digital atau manual, aku manual ya guys, soalnya biar gak makan storage banget. Aku biasanya pakai buku ya guys, kalau mau bikin storyboard, kayak buku notes yang gak kepake gitu, atau pakai sketchbook juga bisa, terserah kalian. Dalam membuat storyboard, kalian jangan terlalu memikirkan detail gambarnya ya guys. Just keep it simple. Kebanyakan pemula bikin storyboard langsung dengan sketsa yang detail, padahal kita masih harus koreksi dan edit storyboard kita sendiri. Jadi coba kalian baca ulang dulu storyboard kalian, kira-kira udah oke atau belum, arah bacanya udah bener, angle kameranya udah baik, dan penempatan dialog dan sound efeknya udah benar atau belum. Ada 3 poin penting dalam membuat storyboard: ekspresi karakter, penempatan karakter, dan camera angle. Ingat ya, keep it simple. Ini adalah poin-poin yang harus ada di storyboard kalian, bukan detail ya. Coba visualisasikan ekspresi karakter kalian, kira-kira mereka sedang merasakan apa ya guys? Perhatikan posisi atau penempatan karakter dengan background. Gak cuma background, tapi dengan balon kata dan sound effect. Ya kali aja ya guys, kalian naruh sembarangan yang ujung-ujungnya sound effectnya nutupin muka karakternya. Camera angle yang bagus juga bisa membuat manga kalian menjadi lebih menarik. Ini juga salah satu kesalahan mangaka pemula, yaitu camera angle yang sama. Coba kalian bayangin nonton film atau anime favorit kalian, tapi camera angle-nya sama semua. Atau literally camera angle-nya cuma di depan doang guys, gak pindah-pindah gitu loh. Bosen gak? Bosen lah. Itu namanya bukan nonton film atau nonton anime ya guys, nonton berita tapi ada dramanya. Nah, kamera angle juga berlaku di dunia manga ya guys, nggak cuma di dunia film. Penting untuk mempelajari angle-angle kamera yang bagus dan menarik, supaya pembaca lebih tertarik lagi untuk melihat komik kalian. Sekali lagi, storyboard kalian jangan terlalu detail ya guys, karena bisa jadi kalian harus mengedit storyboard kalian 2 bahkan sampai 5 kali loh. Itu menurut mangaka profesional ya guys, yang biasanya mereka diskusiin storyboard mereka sama editor mereka. Oh ya, ini juga jadi salah satu kesalahan dalam membuat storyboard manga ya guys, yaitu arah baca yang membingungkan. Kalian harus nentuin dulu nih, arah bacanya dari kanan ke kiri, style manga Jepang, atau mau komik biasa, dari kiri ke kanan. Jangan campur ya guys, ntar yang baca bingung lagi. Masa iya tiba-tiba yang panel atas kanan ke kiri, tapi panel bawahnya tiba-tiba kiri ke kanan? Kan pusing bacanya kalau kayak gitu. Baru deh kalau kalian udah menentukan arah bacanya, kalian bisa langsung membuat storyboardnya. Poin-poin penting dalam membuat storyboard yang pertama adalah pose karakter, penempatan karakter, ekspresi karakter, camera angle, dan juga penempatan sound effect dan balon kata. Itu adalah 5 poin penting dalam storyboard ya guys, jadi kalian gak harus bikin yang detail-detail. Oh ya, ada lagi nih kesalahan pemula dalam membuat storyboard.
yaitu penempatan karakter, sound effect, dan balon kata. Kalau bisa coba atur semaksimal mungkin ya guys, dan coba sesuaikan dengan arah bacanya. Jangan sampai kalian bikin panel nih, tapi muka karakternya ketutupan sound effect. Janganlah ya. Oke, sebelum videonya berakhir, aku ingetin lagi ya guys, ini adalah step yang tidak boleh kalian skip sama sekali kalau kalian mau bikin manga. Karena kalau kalian nge-skip pembuatan storyboard ini, kalian akan kebingungan dalam menentukan halaman komik kalian. Karena kalian tuh nggak ngerencanain terlebih dahulu guys, panelnya mau kayak gimana, posisi karakternya di mana, camera angle-nya kayak gimana. Bikin manga itu emang panjang guys stepnya, dan mungkin kedengarannya ya emang agak susah dan ribet sih, tapi ya nikmatin aja lah ya. Oh ya, next aku bikin video apa lagi ya guys, lanjutan dari video ini atau bikin tutorial lain? Kasih komen atau request guys, ntar yang paling banyak aku bikinin. So that's all for me, thanks for watching, I'm Kiraishi, see you later.